Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13.1 akan mendemokan praktikum kali ini. Kami di sini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Husin, dan Muhammad Faturiza Rana. Dari praktikum 1 sampai 6 akan dijelaskan oleh Faturiza Rana. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada praktikum pertama buat indeks 0 sampai 6. Baru terdapat rumus untuk menentukan nilai HN, yaitu 2 kali 0,8 pangkat N. Nilai dari setiap indeks dimasukkan ke pangkat N dan dapat hasilnya yang ada di sumbu Y sebagai nilai HN. Indeksnya di sumbu X sebagai nilai N. Oke, selanjutnya di praktikum 2. Praktikum 1.2 pertama membuat indeks dari 0 sampai 10. Hasilnya nilai 1 di indeks 2 sampai 6. Selain itu, pada indeks 2 sampai 6 hasilnya 0 semua nilainya. Selanjutnya praktikum 1.3. Praktikum 1.3 pertama membuat indeks dari min 10 sampai dengan 10. Terdapat zeros yang berfungsi untuk membuat matriks yang semua datanya bernilai 0. Pada indeks selain 0, nilai yang diperoleh adalah 0. Sementara pada indeks 0, nilai yang diperoleh adalah 1. Oke. Untuk praktikum 1.4. Praktikum 1.4 sama seperti praktikum 1.3. Bedanya ada buat skrip baru, yaitu IMSEC. Oke. Untuk praktikum 1.5. Praktikum 1.5 pertama membuat indeks dari min 10 sampai dengan 10. Terdapat toolbox Heaviside yang berfungsi mengembalikan nilai 1 jika indeksnya positif. Kalau indeksnya negatif mengembalikan nilai 0, sedangkan jika indeksnya 0 mengembalikan 0,5. Selanjutnya praktikum 1.6. Praktikum 1.6 membuat indeks juga dari 0 sampai 15, yaitu dengan interval min 10 lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 0. Untuk menentukan nilai Xn dengan rumus 0,9 pangkat N. Terdapat subplot dan stem yang berfungsi menampilkan plot data diskrit dan grafik plot. Pada praktikum 6 ini terdapat subplot yang terjadi apabila operator pada baris kedua dari kode di atas diganti dengan operator kali tanpa didahului titik. Adalah error karena terdapat dimensi yang salah. Oke, terima kasih untuk Fatul Rana. Untuk praktikum 1.7 sampai 1.13 akan saya sendiri menjelaskan. Jadi untuk selanjutnya yaitu praktikum 1.7. Di sini membuat indeks dari min 20 sampai 20. Diketahui A sama dengan 2, omega sama dengan 2, theta sama dengan 0. Untuk menentukan nilai S1 menggunakan rumus AX sin A kali sin dalam kurung omega kali N sama theta. Di sini terdapat subplot dan stem yang berfungsi untuk menempelkan plot data diskrit dan grafik plot. Terdapat huruf R pada kode yang berfungsi untuk mengubah warna garis menjadi warna merah. Untuk selanjutnya praktikum 8. Mal, ini kenapa bisa coba praktikum 8? Mana? Coba, mana? Coba. Giran? Ini nggak bisa Giran. Ada? Coba buka figurnya. Berubah nggak? Ini ya? Iya. Oh, oke. Untuk praktikum 8 di sini membuat indeks dari 0 sampai 4. Terus untuk menentukan nilai X dengan rumus 0,5 kali N. Dan untuk mendapatkan nilai G dengan rumus X tambah 2. Untuk mendapatkan nilai Y sama dengan X kurang 2. Berapa subplot
dan stem yang berfungsi menampilkan plot data diskrit dan grafik plot dan 3 subplot dan membuat grafik menjadi 3 kolom. Untuk praktikum selanjutnya yaitu praktikum 9 diperintahkan untuk melaksanakan amplitudo. Pada praktikum 9 ini membuat indeks dari min 5 sampai 5 dengan rumus X sama dengan sin dalam kurung 2 kali N. Subplot di sini terdapat 3 pada praktikum ini. Dan terdapat stem yang berbeda untuk menentukan jumlah kolom pada sinyal. Untuk praktikum 10, di sini terdapat N1 dan N2. Terdapat N1 dan N2. Di sini pada N1 membuat indeks dari 0 sampai 5 sebagai indeks sampel untuk sinyal X1. Pada N2 membuat indeks dari 2 sampai 8 sebagai indeks sampel untuk sinyal X2. Terdapat L yaitu length sebagai panjang sinyal. Terdapat L1 dan L2 pada praktikum ini. L1 untuk membuat panjang sinyal pada X1 dan L2 untuk membuat panjang sinyal pada X2. Terdapat 3 subplot pada praktikum ini untuk menentukan jumlah kolom pada sinyal untuk menyelaraskan waktu time aligning menggunakan X1 dan X1 new, X2 new, dan N, di mana X new merupakan sinyal X yang waktunya sudah diselaraskan, dan N merupakan indeks waktu diskrit yang sudah diselaraskan. Untuk praktikum 11, di sini mirip dengan praktikum 10, hanya saja menggunakan nilai Pi, yaitu sebesar 3,14 di sini. Untuk menentukan nilai amplitudo sinyal. Untuk selanjutnya, praktikum 12, di sini membuat file audio. Jadi di praktikum 12 ini akan memuat sebuah sampel file audio yaitu speech DFT, strip 16, strip 8, strip mono, strip 5/6, titik wave. Di sini itu untuk memberikan indeks sampel menggunakan N sama dengan 0 dengan rumus length X kurang 1. Lalu untuk hubungkan waktu continue dan discrete menggunakan rumus T sama dengan N per Fs. Okay. The discrete Fourier transform of a real-valued signal is conjugate symmetric. Okay. Untuk di praktikum 13 di sini bertujuan untuk memperbesar dan memperkecil file audio. Pada praktikum 12 ini akan diperbesar atau diperkecil volume dari file speech DFT ini. Terdapat perbedaan volume pada bagian A dan B. Di mana volume bagian A lebih kecil dan bagian B lebih besar karena nilai yang dimasukkan lebih besar pada A sebesar 0,5 dan B sebesar 2. The discrete Fourier transform of a real-valued signal is conjugate symmetric. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Udah, Mal? Bisa, Mal? Waitor, siap nggak? Siap nggak? Tinggal baca-baca gitu ya. 10 menit pun. Berapa menit, Cok? Gila, 9 menit.